Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Halo, halo selamat malam Mas Yuel. Oke, malam Blorex udah hadir ya. Oke, 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 oke. Apa kabar? Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan satu apapun di tengah pandemi ini. Tentunya banyak sekali yang ya kita harus betul-betul jaga ya, apalagi kasus lagi meningkat seperti ini gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Oke teman-teman, eh, malam hari ini saya akan mengundang satu sahabat saya ya, nanti teman saya Bro Rex Marindo, orang yang saya kenal cukup luar biasa gitu kan, orang yang pernah mendirikan sebuah perusahaan F&B yang cukup besar, dan saya kenal betul beliau ini ngerti sekali soal marketing, dan beliau tahu banget gitu loh kira-kira strategi marketing apa yang paling efektif gitu ya, dan juga efisien tentunya. Jadi ini luar biasa nih. Dan kenapa di ilmu keuangan ngebahas tentang marketing teman-teman? Ya, baru aja tadi siang saya rapat anggaran dengan perusahaan saya gitu ya. Yang kita bahas adalah tentang keuangan, tapi kita cukup lama ngebedah soal masalah marketing. Ya, kenapa? Karena marketing ini salah satu cost yang biasanya cukup besar. Biasanya tuh di perusahaan itu ada biaya yang cukup besar. Yang pertama COGS atau HPP, yang kedua adalah tentunya salary ya, gaji karyawan, yang ketiga tentunya biasanya biaya marketing. Nah, ini menjadi betul-betul cost yang betul-betul Anda harus perhatikan. Nggak bisa Anda langsung aja tuh eksekusi iklan sana sini tanpa ada ukuran yang jelas gitu ya. Bahkan banyak juga perusahaan yang omsetnya sih besar, tapi kok untungnya makin kecil. Nah, ada nggak tuh di antara Anda yang seperti itu gitu ya? Jadi omsetnya besar tapi untungnya semakin kecil. Kenapa? Karena ternyata omset yang besar itu dipengaruhi oleh marketing Anda yang ugal-ugalan gitu. Jadi marketingnya ugal-ugalan, akhirnya profitability-nya jadi berantakan. Nah, itu kira-kira yang akan kita bahas malam hari ini, teman-teman. Gitu ya, yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi ilmukeuangan.com ini adalah sebuah konten provider yang akan lebih banyak sharing tentang ilmu keuangan, yang tujuannya adalah membuat UKM Indonesia ini naik kelas gitu ya, nggak rugi, terus untung, dan anti bangkrut. Nah, kira-kira itu moto dari ilmukeuangan.com ya. Oke, kita langsung aja coba mengundang sahabat saya ya, sahabat saya. Oke. Udah ada ya. Udah ada nih kayaknya nih. Kita tinggal tunggu masuk. Halo bro. Hai, Wah, gila. Di mana nih? di rumah. Di rumah ya? Oke, Iya. oke. Tadi ke ini Lagi nggak? Ke... PSBB jadi harus balik cepat sekarang. Oh iya, Bandung juga ya. Tutup jam berapa, Hot? Itu di kantor? Jam 7 udah harus closing ya. Kalau kantor sih sebenarnya Iya. nggak ada masalah ya. Asal kapasitas orangnya sesuai regulasi kan 25%. Iya, iya, betul sih. 20 nggak tahu ya dia ya. Dari apa? Ya. Emang dia Halo, tahu halo nggak bro. jumlah karyawan kita berapa? Halo, halo, halo. Gimana bro? Oh, kedengeran. Ya, ya, ya. Sorry. Kirain nggak kedengeran. Dengar, dengar, dengar. Teman-teman, suaranya cukup clear nggak? Suara saya sama suaranya Mas Rek. Sebelum kita mulai nih. Kalau dari gue sih dengar lu clear.
Ya, gue Cuman juga suara gambar. lu juga clear kok. Ya. Ya. Oke, kalau gitu bro, kita bisa mulai ya. Oke, Oke, siap. nah, Siap. jadi terima kasih nih Bro Rek udah bersedia join di IG Live bersama dengan Ilmu Keuangan. Jadi lo tau lah, jadi Ilmu Keuangan ini dibikin karena apa? Karena gini, karena dasarnya adalah UKM itu punya gap, ya. UKM itu punya gap yang cukup besar. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi seorang pebisnis, pada saat itu juga sebenarnya kita harus punya knowledge gitu ya, karena di bisnis itu rintangannya banyak gitu kan, rintangannya banyak, belum ketemu masalah penjualan yang susah, produknya nggak laku, nanti pada saat produknya laku cash flow-nya berantakan, nanti belum ada komplain, belum lagi wah banyak banget itu kan, artinya kebayang ya kalau kita bisnis itu nggak ada knowledge-nya gitu kan. Nah jadi memang ilmu keuangan ini dibikin untuk mengurangi gap UKM dari sisi pengetahuan tentang keuangan bisnis. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, karena gini, karena banyak banget perusahaan itu UKM ya, atau bisnis-bisnis F&B juga yang akhirnya gulung tikar, apalagi pandemi kemarin, bro. Betul ya? Oh, banyak banget tuh yang gulung tikar, harus tutup, gitu kan. Dan sebenarnya mereka bilang, wah ini karena cash flow saya ini berantakan, gitu kan. Lalu tanya ke saya nih, jadi ada orang bisnisnya cash flow-nya berantakan, lalu tanya ke saya, nanyanya seputar keuangan. Tapi sebenarnya keuangan yang mereka ceritakan ke gua itu sebenarnya lebih kepada dampaknya aja. Tapi sebenarnya kenapa cash flow-nya bisa hancur? Oh, ternyata karena strateginya salah, strategi marketingnya salah, terlalu jor-joran di iklan dan segala macam. Nah, itu kira-kira penyebabnya gitu loh. Nah, jadi gua bisa berkesimpulan bahwa strategi bisnis itu betul-betul harus bisa dihitung. Nah, buat UKM nih bro, buat UKM, pertanyaan gue mau tanya ke lo nih, ada nggak sih, ini kan kayak telur sama ayam ya, kalau pengen omsetnya gede, harus biaya ada budget marketing, gitu ya. Kalau budget marketingnya dikeluarin, terus omsetnya nggak dapet, boncos dong kalau kayak gitu. Nah, itu gimana tuh bro, pandangan lo soal itu? Ya, sebenarnya ya kalau misalnya kita paham ya bahwa tujuan marketing itu jelas ya, dan kemudian juga organisasi itu di running atau dikerjakan dengan kemampuan organisasi yang baik, seperti tadi kayak lo misalnya mengatur cash flow-nya dengan benar. Jadi sebenarnya ini tuh bukan kayak kambing sama telur sebenarnya gitu. Ayam sama telur kok kambing. Jadi sebenarnya ada posnya masing-masing bro. Jadi kegiatan marketing yang tanpa budget bisa nggak bisa ya, tapi literally tanpa budget, literally benar-benar tanpa budget, which is misalnya budget marketing itu kan misalnya terkait dengan punya tim atau misalnya punya budget untuk melakukan retention, itu kan juga budget gitu ya. Jadi impact-nya tentu tidak seperti itu, bicara nol sama sekali gitu ya. Nah ini nih yang kita harus pahami sebetulnya ya. Jadi kalau kita bicara kreatif marketing ya, yang low budget high impact, nah depend low budget itu sebagai slow apa sih budget marketing itu sebetulnya gitu ya buat teman-teman. Kalau perusahaan yang udah besar misalnya omsetnya puluhan miliar atau ratusan miliar, mungkin ya berapa ratus juta itu low ya. Tapi buat teman-teman mulai misalnya baru omset juga belum ada sehari baru 1 juta ya, mungkin kalau bicara budget 10 juta ya gede banget gitu ya. Nah, jadi itu bro. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita sebelum masuk ke programnya apa aja ya. Jadi sebenarnya semua hal itu basicnya ujungnya sesuatu yang sering kita bahas. Jadi kita tuh harus punya planningnya sebenarnya. Nah, ketika punya planning inilah yang konsisten kita jalankan, termasuk di dalamnya itu tentu alokasi budget. Ya, karena kan kita punya target revenue nih misalnya. Oke, dengan target revenue ini alokasi budgetnya berapa? Nah, alokasi budget ini istilahnya kalau di business plan kita bikin beberapa skenario. Contoh nih, tiba-tiba minggu lalu PSBB lagi misalnya kan. Tuh.
Lu begitu dengar PSBB terus lu diem aja, ya udahlah minggu depan mau gimana, tungguin aja 2 minggu. Ya ngaco pasti gitu. Harusnya begitu lu dengar seperti itu lu langsung meeting. Ya, hal pertama yang gua sering juga sekarang sepakat banget sama lu bahwa ya meeting keuangan yang paling penting dulu. Ngatur cash flow-nya gimana nih sampai akhir bulan gitu ya. Berapa budget marketing, berapa kira-kira top line yang bisa dicapai, kemudian berapa yang bisa kita spending. Nah, ini kan harus meeting dulu. Terlepas nanti kita bicara soal kreativitas ya. Misalnya contoh gini, oke, akhir bulan gua dikasih, bro, lo budget lo tinggal 50 juta ya akhir bulan, karena kita lihat cash flow-nya mungkin nih saat ini. Nah, disinilah baru kemudian ya kita mempergunakan alokasi budget yang sudah berdasarkan planning untuk menciptakan kegiatan-kegiatan marketing yang punya impact. Ya, semakin kecil budgetnya, semakin besar impact-nya ya secara matriks, itulah yang paling ideal sebetulnya. Jadi nanti lo bisa bikin bro matriksnya. Jadi ada yang low budget, high impact, itu mungkin ujung paling kanan deh, gitu kan. Oke. Yang low budget, ya impact-nya juga low, gitu ya. Ada yang high budget, tapi low impact. Low yang paling pemborosan. Nah, sebenarnya belum tentu, bro, dibilang pemborosan. Jadi depend on objektifnya tuh apa, bro. Jadi kalau gue... Kalau gue bicara soal creative marketing katakanlah ya, ada dua platform yang menjadi objektif. Satu platform sales ya, yang objektifnya adalah meningkatkan sales. Ada lagi platform yang bicara soal bro. Kalau bicara brand, brandnya tentu berbeda. Ada awareness, ada perceived quality, sampai brand loyalty. Nah ini beda ukuran ya. Benar bro. Jadi kadang-kadang memang sekarang kita lihat deh. Brand-brand gede, spending budget miliaran-miliaran, sponsorin artis dan lain-lain. What for? Ya, itu kan untuk menjaga ekuitas mereknya. Ujungnya, gue tetap setuju, ujungnya akan ada impact ke sales melalui loyalty. Jadi orang loyal, orang rekomendasikan, kemudian orang beli. Nah, jadi lihat nih, di matrix itu belum tentu istilahnya high budget ya, apa namanya, low impact itu high budget high impact itu buruk ya, tergantung objektifnya apa. Tapi idealnya tentu kita bicara gimana budgetnya low, impactnya high gitu kan. Nah, nanti nih gue jadi gue ada sekitar gue bocorin 10 hal lah yang terkait dengan low budget. Mantap, waduh. Ayo langsung aja kalau gitu bro. 10 hal, low budget, high impact. Teman-teman kita sepakat teman-teman ya. Jadi kita sepakat dulu ya. Jadi kita mungkin bicaranya ketika bicara kreatif marketing yang ini, kita bicara kreatif marketing yang platformnya adalah untuk sales objektif ya. Jadi ngarahnya ke sales ya. Jadi gua nggak terlalu bahas yang mengarahnya untuk menjaga atau membangun awareness, karena ini beda nih. Ya, bangun awareness nih spendingnya bisa gede, tapi impact-nya belum kerasa mungkin dalam waktu pendek loh. Gitu. Kalau sales kan, of course, caranya monthly ya pasti ya. Top line-nya kita ngomong gitu ya. Nah, jadi kalau bicara sales objektif, ada dua bro, berarti. Either kita meningkatkan atau mempertahankan total check TC, atau orang tuh suka bilang, kalau di restoran tuh TC tuh total check ya. Jadi, berapa jumlah bukan orang jadi gini, satu TC itu di restoran tuh bisa beda-beda. Kalau di coffee shop satu TC itu isinya bisa 2 orang karena memang kecenderungannya biasanya yang datang 2 orang. Tapi di Chinese satu TC itu bisa 5 orang. Ya, kalau di restoran Padang bisa 20 orang bro. Gitu. Jadi di restoran Padang satu TC-nya berbeda tuh. Ya bisa 4 sampai 6 orang. Ini ya biar teknologi kita pakai. Jadi TC dikali APC. APC itu average per check. Nah, average per check itu gampangnya nilai bill lo berapa? Oke. Nah, jadi average nanti jumlah
artinya ya jumlah bill dikali nilai bill itulah omset rata-rata yang biasanya dijadikan acuan ya untuk bisnis outlet gitu. Nah, sekarang yang mana yang mau dinaikkan akan punya program yang berbeda. Ya, kalau kita bicara TC, berarti itu correlatednya biasanya dengan traffic. Ya, orang yang datang semakin banyak, TC-nya akan semakin tinggi. Ya, nah, TC correlatednya bagaimana kita bisa meningkatkan basket size atau value belanjanya orang ketika sudah ada di outlet. Gitu. Nah, jadi kreatif marketing itu teman-teman akan mengarahkan ke yang mana nih kira-kira? Ya, nah, jadi nanti lebih tajam programnya, ya, lebih tajam programnya untuk bisa diukur, ya, sehingga jadi jangan spending budget nggak bisa diukur, ya, tetap bisa diukur, apalagi terkait dengan platformnya sales sebetulnya. Ya, nah, kita bahas, gue campur aja TC maupun EPC ya, 10 hal ya, nanti teman-teman bisa nilai yang mana TC, yang mana EPC nih sebenarnya yang yang dibicarakan ya. Nomor 1 bro, kalau bicara low budget high impact, apa sih yang paling powerful? Ya retention. Ya, kalau lu punya database yang kemudian mereka kembali lagi dan kembali lagi. itu yang paling murah sebetulnya. Ini paling murah nih ya. Jadi memang poinnya yang nomor 1 ini kita mendapatkan database itu penting sekali ya bro ya. Kita di bisnis ya. Oke. Jadi kayak PSBB gini bro, kita punya database nih misalnya di salah satu yang kita mentorin ya, Nah, mereka punya database. Ya, gue bilang begitu PSBB lo kelola database-nya, pakailah WA bisnisnya, kemudian create-lah menu-menu program-program untuk retention. Ya, nah mulailah database-nya nanya, ada yang beli siang-siang, ada yang kontak nanya big ordernya gimana. Ini kan murah banget. WA. Betul. Gak ada murah. Sama sekali. Ya, dan which is betul. That's your client. Ya, that's your client. Ya. Tapi problem kalau ketika lo nggak punya database, ya udah berarti data ini penting ya. Catat ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang Anda berbisnis harus bisa dapetin data konsumen ya atau data customer. Penting tuh. Jadi lanjut bro. Nah, jadi kalau mau cari datanya gimana, banyak ya, gue udah sering tulis di foodies.id/blog ya. Jadi teman-teman bisa baca di situ bagaimana kita mengenerate data sehingga nanti kita bisa mengelolanya untuk terjadinya retention, ya tentu naikin sales ujungnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sekarang biasanya setiap bisnis itu punya IG atau social media lah, atau kita ya. Either itu IG atau TikTok misalnya sekarang gitu. Nah, ketika kita ada traffic di situ, let's say lo punya 5.000 atau 10.000 orang gitu ya di IG. Inilah salah satu sarana ya, inilah salah satu target yang lebih murah untuk lo reach sebetulnya. Ya, tapi ya biasanya model seperti ini membutuhkan orang-orang atau perusahaan yang mampu mendevelop konten dengan kuat, ya. Dan penawaran. Ya, jadi jangan sampai teman-teman nggak ngerti tentang ilmu konten dan ilmu penawaran. Karena mau ada 500.000 orang pun IG lo, nothing, ya, nggak akan happen apa-apa gitu, karena lu nggak bisa create konten, bisa create program, ataupun lu nggak bisa create penawaran yang menarik ya, sehingga orang ngepost misalnya kopi foto cantik gitu, terus kenapa gitu, emang gue mau beli kalau lu ngepost foto cangkir kopi cantik? Banyak kali yang ngepost kayak begitu gitu. Atau misalnya spaghetti lo di lingkar-lingkar 1 meter ke atas, and then what? Gitu. Ya. Nah, jadi visual aja tuh nggak cukup, tambahin dengan penawaran sehingga terjadilah efek dorong.
Ya, istilahnya dorong atau call to action. To action, oke. Jadi kalau bicara mengelola sosial media sendiri, bro, ada 3 mantra ya, USP sebenarnya. Tapi bukan unique selling proposition. Ya, USP-nya adalah ya ultimate message, strong visualization, dan push to action. Oke, jadi ultimate message, strong visualization, ya. Oke. Ya, jadi betul. Jadi lo bikinin kayak PSBB sekarang nih. Oke, lo udah tahu nih pertarungannya akan di online nih. Ya PSBB ini. Terus lo nggak bikin konten penawaran yang menarik untuk orang bikin order lo melalui GoFood dan Grab. Ya, nah kapan? Ya sales lo akan turun. Gitu. Ya, nah jadi lo harus bikin penawaran dan konten yang menarik sehingga akhirnya terjadilah membuat konsumen itu ya yang di sosial media lo ke-push untuk wah ini gua harus beli nih. Ya jarang-jarang nih ada beginian nih penawarannya nih. Nah, itu jadi itu nomor 2, bro. Itu pun murah, butuhnya kreativitas sebetulnya. Ya. Oke. Itu nomor 2 ya. Oke, nomor 3 kita ya masuk ya. Nomor 3, catat teman-teman, catat. Panjang ya. Nomor 3 ini yang juga paling murah sebetulnya ya. Apalagi kalau lu cukup kreatif, adalah melaunching menu baru. Nah, ini murah nih sebenarnya. Launching menu baru. Kalau di bisnis yang lain produk launching ya, new product launching, NPL. Ya, tapi produk kayak gimana yang lo launching yang membuat budget lo low, impact-nya high ya. Jadi bukan launching-launcingan yang nanti seremonialnya lo kerjain sendiri, lo happy-happy sendiri, konsumen don't care about UL gitu. Ini menu apaan sih yang di launching? Banyak orang. Nah, menu seperti apa? Lo pantau bro insight-nya dari menu-menu yang viral melalui key opinion leader atau buzzer. Ya. Oke. Pantau kemudian lu bisa contoh dulu es kepal Milo, ya. Memang NPL itu tidak harus ya. NPL itu tidak harus kemudian membuat produk tersebut menjadi core menu, ya. Tapi lo manfaatkan produk tersebut untuk menciptakan dan mendorong traffic karena momennya lagi pas, ya. Tapi 2 minggu hilang, 2 bulan hilang, it's no problem. Ya kayak KFC misalnya luncurin saus coklat. Kemana sekarang saus coklatnya? Ya, ya kan udah nggak ada saus coklatnya. Iya, betul. Jadi dulu pernah nih, waktu gue masih di manajemen ya, dulu setahun lebih ke belakang. Gue lihat nih, ada di Pontianak, si Next Carlos itu ngeliput telur kecap, bro. Ya, dia ngeliput telur kecap. Wah. Iya, gue pernah tuh, bro. Makan di abnormal telur kecapnya tuh, bro. Bisa kan? Nah, 2 mata telur sapi. Nah, gue lihat nih, gue nonton di YouTube-nya malam itu, gue diinfo, ini Pak, lagi seru nih. Si Next Carlos ngebahas telur kecap. Oke, gue bilang, besok kita riset, ya, 2 hari lagi kita launching. Ya, telur kecap viral. Nah, gitu. Dan untuk viral, gimana caranya? Let's say kita bilang aja harganya 18.000 sampai 25.000. Dan waktu itu bro, ketika launching, karena memang si Next Carlosnya lagi heboh telur kecap, yang harganya 8.000 di Pontianak, kemudian kita launching telur kecap, memanfaatkan ya, kita istilahnya ambush marketing gitu ya. Iya. Kita manfaatkan, kita launching harga 18.000, kita bilang telur kecap viral gitu. Wah itu bener, viral. Ya, viralnya kenapa? Viral uli bro, jualan telur ceplok 2, 18.000. Tapi anyway, that's strategi sebetulnya. Karena harga betulnya 12.500 cuman. Nah, itu banget bro. Jadi hampir nggak ada cost-nya sebenarnya. Ya telurnya ada di outlet, ya fotonya gampang gitu. Kemudian manfaatin viral. Udah itu aja, it's low cost ya, tapi mendorong traffic akhirnya.
banyak orang akhirnya apa namanya mikir, wah ini kayak gimana sih rasa telur 2 biji gitu. Padahal gitu-gitu aja sih gitu. Iya. Keren. Jadi Gitu. ya memanfaatkan KOL gitu ya, yang lagi viral apa, lalu kita menggunakan apa namanya viralnya itu langsung kita buat menu gitu ya. Benar. Jadi banyak kemudian dalgona dulu, telur kecap. Jadi Dalgona, poin utama betul. di poin sebenarnya satu, ya lu harus sering pasang kuping dan pasang telinga gitu. Makanya main TikTok itu algoritmanya diarahkan ke yang KOL yang influencer yang bidangnya kuliner. Jangan ngeprank misalnya atau joget gitu. Kan algoritmanya bisa diarahin sebenarnya. Lu sering-sering lah klik akun-akun kuliner, sebetulnya itu algoritma lo nanti ke sana kok gitu. Ya. Iya. Oke. Mantap. Udah berapa dari itu, Bro? 1, 2, 3 ya? 1, 3. Oke, yang keempat dulu, Bro. 4. Apa? 4. Sebenarnya keempat ini sering banget gua tulis, bahkan beberapa hari lalu juga gua tulis ya. Jadi bahkan ini no budget, Bro, bukan lagi bukan lagi low budget. No budget high impact sebetulnya. Wah, mantap tuh. Gitu. Jadi apa tuh? Lakukan cross selling ketika ketika orang belanja atau lagi beli di tempat lu. Ya buat itu cross selling sebetulnya. Ya, jadi produk ini tawarkan produk yang ini selalu dan itu bro. Karena kunci selling biasanya ada di waiter atau ada di kasir. Ya, betul. Nah, itu manual. Tapi kalau lo pakai aplikasi, nah itu bisa diatur cross selling itu. Ya, apa robotnya lah istilahnya ya. Kalau di di luar negeri itu atau di luar negeri kan kita sering lihat ya. Udah banyak tuh yang cross selling. Atau misalnya teman-teman pernah gunakan aplikasi abnormal, nah itu biasanya ada cross selling tuh. Setelah lo beli misalnya nasi goreng, kemudian dia tawarin, nggak mau kentangnya nih sekalian menu favorit atau cireng atau cilok. Nah itu itu no cost, ya, tapi high impact. Ya, itu no cost tapi high impact, gitu. Betul. Masalahnya kalau normal. Gimana bro? Gua kalau cup normal beli aqua ditawarin ini bro ayam, ditawarin yang lain gitu kan di aplikasinya itu. Iya betul. Ya. Nah itu sebenarnya ya teman-teman kalau misalnya tidak punya aplikasi ya nggak apa-apa. Ya aplikasinya adalah orangnya. Siapa orangnya? Kasir dan juga waiternya. Bagaimana caranya biar ini berjalan? Diukur. Ya, siapkan menu ukurannya untuk cross selling. Ya, jadi cross selling itu kita siapkan satu menu yang memang untuk di cross selling misalnya. Atau terjadilah pembelian kedua dan ketiga dan seterusnya seperti itu. Jadi kunci utamanya siapkan SOP, siapkan program cross sellingnya apa, SOP-nya, lakukan training, kemudian ukur, kemudian bikinlah reward and punishment. Nah, sehingga benar-benar reward and punishment-nya gimana tuh, bro? Ya, simple, bro. Info aja kasir. Yuk kalau banyak jual kopi yang tambahan espresso misalnya ya, kalau orang beli teh dan orang beli kopi juga karena ditawarkan misalnya kopinya favorit, nah disinilah nanti diukur nilai kopinya berapa nih. Ya, jadi nilai produk yang di cross itu diukur sebenarnya, dan ini gampang kok di POS gitu, kecuali lu pakai cash register, penting baru gitu. Iya. Itu luar biasa, bro. Keren bro. Gue simpulin dulu bro ya, ini udah sampai 4 nih, supaya nggak lupa nih teman-teman. Jadi ternyata low budget high impact marketing itu banyak banget caranya ya. Tadi ada 10 ya, ini baru 4 nih gitu ya. Nah yang pertama tadi adalah kita menggunakan database yang ada. Ya, kita punya database email, database WhatsApp gitu ya, itu kita optimalkan. Ya, kita tawarkan mereka melalui database yang kita punya. Jadi penting Anda punya database.
Yang kedua tadi kalau nggak salah di sosial media ya bro ya. Ya, tapi sosial media ini kuncinya tadi ada USP ya, unique message, terus apa S-nya itu apa visualisasi, strong visualization, sama P-nya itu apa bro? Ya oke, put to action-nya tuh apa? Oke, yang ketiga tadi yang ketiga tadi apa tadi bro? New product launching. Gimana? NPL, new product launching, ini menjadi satu yang penting. Yang keempat, cross selling. Yang keempat, cross selling. Luar biasa tuh, 4 tuh. Masih ada 6 lagi, bro. Lanjut. Kalau pakai Zoom ada 20 kali ini kita bisa buat. Kita buat, bro. Kita buat, setuju kan ya teman-teman? Kita bikin Zoom. Ya, Zoom webinar ya. Kita, ini banyak banget nih. Soalnya bukan apa-apa, bro. Gua nih banyak bantu perusahaan UKM atau perusahaan F&B juga gitu ya. Ketika gua bikin proyeksi P&L, profit and loss, mereka tuh punya budget marketing gede sehingga rasio profitnya kecil gitu loh. Jadi gua pikir nggak ada apa nih strategi marketing yang murah meriah gitu kan. Nah ini penting nih. Lanjut nomor 6. Oke. Nah nomor 5. 5. Nah nomor 5 ya kemudian temennya cross selling itu upselling ya. Upselling ini sebenarnya bro salah satu strategi yang sangat powerful ya. Hampir bisa dibilang no budget tapi high impact yang luar biasa. Akhir-akhir ini gue kasih contoh begini bro. Kalau lo pergi ke Starbucks misalnya ya. Nah kemudian lo mau beli kopi misalnya, beli kopi atau green tea gitu. Lo bilang nih ke gue, Mas beli green tea-nya dong. Kemudian gue akan bilang ke lo, oke, Kak mau yang grande atau yang venti? Atau mau venti atau grande gitu. Nah, di otak lo mikir apa bro? Kira-kira mau yang mana? Ya, gimana yang mana bro? Nah, kan kalau kita langsung, gue yang pertama aja deh disebutin karena ya mungkin itu yang lebih murah gitu ya. Gue grande venti aja deh gitu atau grande kebalik gue ya. Padahal sebetulnya ya di bawahnya grande itu, di bawahnya venti itu masih ada tol, lebih murah lagi sebetulnya. Gitu ya. Tapi dia punya OP untuk menyebutkan yang tengah, kemudian yang paling atas. Jadi bukan yang paling bawah, tengah dan atas, enggak, yang bawah nggak disebutin. Ya. Nah, ini strategi upselling sebetulnya. Ya, bayangin basket size naiknya berapa ya? Dari 29 ke 35 misalnya ke 39. Ya, tiba-tiba dia langsung menyebut yang 35 dan 39. 29 nggak kesebut. Let's say ya, angkanya gue nggak tahu pasti. Selisihnya 4.000 sampai 5.000. Lo bayangin kalau jumlah TC-nya misalnya sehari ada 500. Naik 5.000 basket size-nya atau EPC-nya. Itu udah naikin sales berapa, bro? Betul. Nah, ini bahkan scientific banget ya kalau di McDonald sebetulnya. Ya, di McDonald itu ada sebuah kalimat yang diukur sama mereka yang nilainya adalah ratusan juta dolar, ya puluhan juta dolar, nilainya. Satu kalimat yang meningkatkan efisi mereka. Ya, ini diukur sama mereka. Kalimat sederhana, kentangnya nggak sekalian, Kak. Gitu. Oke. Jadi simple. That's simple, ya. Jadi atau misalnya kentangnya nggak mau di upsize aja, Kak, cuman selisih sekian ribu. Nah, bro, ini hal-hal seperti ini ya. Teman-teman itu kadang-kadang sudah tinggi trafficnya. Tapi dengan tingginya traffic, mereka kemudian puas. Oh, omset gue udah 15 juta. Salah. Ya. Jangan-jangan sebenarnya omset lo itu harusnya 20 juta kalau lo menerapkan strategi untuk meningkatkan basket size atau meningkatkan average per check sebetulnya. Ya, jadi 15 juta itu bukan maksimum, bukan optimal sebetulnya. Tapi karena marketingnya nggak ngerti, sebenarnya nggak ngerti yang begini, jadi penjualannya seolah-olah udah tinggi. Padahal belum optimum, itu tuh masih bisa ditarik sebetulnya. Ya, untuk naik bahkan with no cost sebetulnya. Yang diperlukan tuh SOP lagi.
Nah, gitu. Kepikir ya teman-teman ya. Keren. Ini jangan-jangan marketing nggak perlu pakai budget lah kalau gitu, bro. Ya, itu dia. Jangan. Ini gawat nih orang keuangan nih emang. Budget tetap penting. Lanjut. Gitu. Kenapa budget tetap penting? Satu, lu bayar orang marketing yang jago tuh ada biayanya, bro. Ya, nggak semua orang betul. Kreativitas meng-create program, konten, dan kemudian meng-create penawaran. Nggak semua orang bisa. Ya, itu kan spesifik ilmunya. Nah, which is berinvestasi di orang kreatif ya atau orang marketing itu udah a part of cost sebetulnya kan, gitu. Nah, tentu tapi pengennya tetap bagaimana biaya ataupun biaya marketing itu optimum ya, sekecil-kecilnya tapi udah bisa mendorong sales sesuai dengan target. Itu idealnya ya. Jadi net kita bisa dinikmati gitu kan. Mantap. Lagi bro, lanjut bro. 5 upselling. 6. Nah, kalau yang ke-6 juga sering sekarang banyak dikerjakan itu, jadi kita membangun berkolaborasi dengan KOL, buzzer, ataupun dengan brand, bro. Ya. Oke. Mereka ini punya masa. Mereka ini, KOL ini punya traffic. Ya. Nah, disitulah kita kolaborasi untuk membuat traffic mereka kemudian ya datang ke outlet kita atau mengkonsumsi produk kita. Konsepnya sesederhana itu sebetulnya. Ya, nah tinggal satu KOL-nya apakah punya target market segmen yang sama, brand relevansinya tepat, jadi tidak ngaco juga misalnya lo brandnya apa, kemudian KOL-nya apa gitu, nggak nyambung ya. Yeah. Kemudian ketiga adalah fairness-nya, tinggal masalah bagi hasil ataupun bagaimana bayarnya dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ini powerful, bro. Ya, contoh seperti Handy ya misalnya, dia berkolaborasi dengan Edozel sebagai partnernya mungkin di Nyapi ya. Bro, cuman dalam hitungan bulan kok. Ya, puluhan cabang dalam hitungan bulan ya. Pertanyaannya, kenapa orang kemudian beli cabang-cabangnya? Karena trust. Ya, satu trust, karena kedua exposure-nya luar biasa sejak awal. Ya, karena dia di-endorse langsung oleh KOL yang memang powerful. Nah, teman-teman sebenarnya bisa pakai strategi seperti ini. Cari KOL yang memang ada di lokal lo. Ya, gue sarankan sih basic. Kalau tidak bisa yang national wide, misalnya bisa juga dengan KOL lokal. Ya, KOL lokal juga banyak tuh sebetulnya. Ya, tinggal pelajari relevansi KOL-nya, image KOL-nya seperti apa, dan sebesar apa traffic dan community yang dia miliki. Ya, kuncinya di situ. Ya, nah, lu bisa jalanin ini, kemudian lu bisa meledak langsung, itu mungkin banget sejak awal. Artinya lu budget banget, tapi high impact-nya luar biasa ya. Nah, ini yang nomor 6, bro. Jadi kita coba berkolaborasi dengan KOL atau buzzer dengan skema apapun. Skema paling tinggi kita ajak bisnis bareng. Ya. Skema kedua bisa pakai omset sharing atau revenue share dari sales yang terjadi. Ya, skema paling yang awal yang paling biasa orang kerjakan adalah bayar ya. Tapi bayar jadi ini budget, jadi bukan low budget kalau seperti itu. Nah, kurang lebih gitu. Bro, itu yang ke-6 ya. Oke, ke-6. Teman-teman siapin pertanyaannya ya. Yang ke-7, bro. Yang ke-7, apa sih yang murah lagi? Bro, misalnya gini deh. Lo serasa punya 5.000 follower, katakanlah di Instagram. Gue di Foodies punya sama 10.000 follower. Bagaimana caranya kita bisa menggarap follower kita bareng-bareng? Ya, lakukanlah cross branding. Ya. Nah, murah banget. Ya, bukan sesuatu yang mahal gitu kan. Gue jual barang. Betul. Terus gue misalnya, atau kalau sesama brand, gue jual minuman yang misalnya contoh nih, Haus misalnya ya. Haus dengan misalnya burger lagi terkenal. Mereka melakukan cross promosi.
Ya, either itu bahkan jual produknya. It's just for the moment. Ya, not for a long time. Ya, for the moment aja. Bahkan cuman satu cabang. Ya, nggak perlu semua cabang. Tapi exposure-nya jadi gila, bro. Ya, exposure-nya bisa jadi gila. Ya, kalau menemukan lawan main yang tepat, yang pas, ya maksudnya. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang ketujuh, bro. Jadi kita bisa melakukan cross promotion, ya, dengan brand. Ya, cross promotion. Ya, dengan brand lain. Lo bisa pilih brandnya, bisa brand FMCG, misalnya kayak snack dan lain-lain, atau misalnya, nah ini dicontoh nih, Haus dan bakso Aci Akang. Nah, itu kan waktu itu mereka sempat. Iya. Nanti juga sempat gue udah ngontek tuh si Dandi misalnya, dan kita gue kenalin nih sama si Angga ya, nanti dari Overhot lo coba nanti kita bikin program bareng di mana Iga Kokojo dan Overhot cross promotion, bro. Masing-masing katakanlah 10.000 aja, lumayan loh, ya. Secara kos hampir nggak ada sebetulnya, saling punya manfaat justru seperti itu. So bahkan terakhir ya itu Sinfutang sama Ban-Ban itu kan kompetitor. Ya. Nah, mereka berkolaborasi, keluarin itu bareng. Yang kalau dicek sebenarnya cuma satu cabang, bro, di Puri doang, tapi hebohnya dibahas oleh itu. Nah, itu yang kedua. Jadi udah 7, tinggal 3 lagi ya. 3 lagi, ayo bro, 3 lagi bro. Oke, yang ke-8, mantap. Yang ke-8 kok nggak panjang-panjang deh, biar waktunya juga nggak habis. Teman-teman bangunlah hubungan dengan jadi online, media offline, ya caranya misalnya kirimin mereka produk lu gitu rutin-rutin. Nah, jadi ini ada cost tapi tidak terlalu tinggi ya, dimana nanti ya satu hari kalau mereka lagi cari berita atau apa tiba-tiba ingetnya sama lu, bro, gitu. Nanti di manajemen tuh sering banget tuh ya kontak, gue lagi mau ke outlet lu yang di sini nih, ada nggak ini? Iya boleh. Kebetulan gue juga ada menu baru nih, nanti sekalian ya. Gitu. Itu bro, kalau sudah muncul di koran, di online, berapa nilainya? Atau diliput di TV 30 menit, wow, ngeri itu nilainya, bro. Iya, exposure gratis ya itu ya. Exactly. Gitu. Itu yang ke-8 ya. Nah, lanjut 9. Ke-9 juga banyak dikerjakan oleh teman-teman sekarang adalah kita kirimin produk ke mikro influencer, bro. Ya. Jadi influencer yang followernya itu masih di bawah 10 ribuan, bro. Ya. Nah, jadi mereka biasanya engage dengan followernya itu cukup tinggi karena followernya masih dikit, ya. Katakanlah cuma 3.000, 5.000. Nah, kita pilih mikro influencer ini secara rutin kita kirim, bro, setiap minggu. Ya. Nah, ini mereka biasanya suka banget dan mereka ngepost ya seolah-olah mereka itu seperti buzzernya. Jadi mereka bisa ngepost, hari ini gue dikirimin nih sama bakso Aci Akang gitu, thank you banget nih. 5.000 dapat modal cuman 30.000. Ya, exposure ke berapa ribu orang gitu kan. Nah, ini juga salah satu yang cukup low cost ya. Jadi teman-teman bisa kerjain nih sebenarnya. Ya tinggal di list influencernya siapa di kota-kotanya. Ya. Nah, kemudian kontak DM-nya di DM. Ya. Nah, kemudian bilang, Kak, kita mau kirim free product nih buat kakak, boleh nggak? Nah, biasanya mereka mau dan welcome ke orangnya. Nah, ini enak nih, abis mereka nge-post, kan biasanya mereka pasti nge-tag brandnya ya, nge-tag brand kita kan. Iya, betul. Situlah kita dapat exposure ya, kita repost lah, kita di dan lain-lain. Itu yang ke-9. Mantap itu, bro. Ide bagus. Terakhir, bro, yang ke-10. Terakhir. Nah, itu bro, produk lo juga bisa gitu tuh, kirim-kirim ke mikro influencer. Iya, gue kepikiran nih. Besok gue langsung Iya. Mantap. Gue di-hire sebagai konsultan marketing, bro. Kita barter aja, barter. Barter, gua tanya tentang finance lo marketing ya.
iya kan gampang itu. Lanjut 10 terakhir. Terakhir adalah ini yang agak sedikit complicated tapi keren ya. Jadi lu berkolaborasi dengan brand lain, untuk brand lain itu lu jadikan ghost kitchen lu. Jadi ghost brand dia, lu jual di outlet lu. Tapi hanya delivery aja. Ya, jadi hanya aplikasi online, Bro. Jadi contoh misalnya gua agak ekstremin ya, misalnya bakso Aci Akang jualan 3 atau 5 house misalnya. Nah, tapi jualan konteksnya bukan lagi cross promotion, tapi cross product. Ya. Haus nanti jualan bakso Aci yang sudah dalam kemasan. Jadi tinggal dikasih air bisa makan bakso Aci. Nah, ini impact-nya selain ke sales adalah juga punya nilai berita yang luar biasa yang bisa dijadikan liputan, dijadikan kemudian exposure, ya, dan juga tentu masing-masing cross branding. Nah, ini teman-teman bisa kerjain banget nih sebetulnya. Ini contoh ya, ini yang dikerjain dengan timnya Angga nih yang di Bandung, Bro. Overhot misalnya ya. Mereka bekerja sama dengan beberapa brand ya, seperti bubur goes, kemudian persotoan terbatas, tahu kejo untuk membentuk namanya pasar pagi, Bro. Pasar pagi ini ternyata menciptakan yang luar biasa, Bro. Gitu. Padahal si ini practically cuma nyiapin tempat. Ya. Dan memang waktu yang mereka belum jualan dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi belum jualan. Ya. Betul. Ya, akhirnya kontribusinya bukan lagi dalam angka jari, Bu, persentasenya, tapi sudah puluhan persen persentasenya. Nah, ini contoh ya, teman-teman juga bisa manfaatkan. Bentuknya sebetulnya masih kolaborasi, tapi kolaborasi yang kemudian melakukan cross product. Jadi ngejualin. Kalau yang awal tadi kita bicara branding aja, kita bikin kegiatan branding. Nah, yang ini menjadi cross product. Gitu kira-kira 10-nya, Bro. Mantap. Mantep banget lo ya ngasih 10 hal ini ke teman-teman. Mantap teman-teman. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita belajar banget ya tentang low budget high impact marketing strategi dari ahlinya Mas Rek gitu ya. Ini memang luar biasa, nggak perlu diragukan lagi. Alright, kita ada waktu nih sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Monggo teman-teman yang ingin nanya ke Mas Rek, silakan. Nah, ini saya coba bacain ya teman-teman ya. Ini gua ambil dari sini dulu deh. Cara menentukan KOL yang tepat sesuai dengan relevansi produk gimana, Kang? Ya, cara menentukan KOL itu paling gampang adalah satu, lo pelajari timelinenya, Bro. Ya, lo pelajarin timelinenya, apa yang dia post, kemudian apa yang mereka bicarakan, dia dan si followernya bicarakan, ya kemudian, nah dari situ nanti lo akan mendapatkan insight sebenarnya, siapa sih sebenarnya customer dia ini sebenarnya, itu satu. Ya, itu yang menurut gua paling pas ya, karena lo bisa masukin juga ke analitik sebetulnya ya. Lo bisa dia kasih profilingnya, insight-nya kalau di Instagram misalnya kan. Nah, di insight itu kan kasih lihat dia umur berapa sampai berapa. Tapi kadang-kadang gue nggak tahu bener-bener dia nge-algoritma dari mana ya umur itu. Mungkin narik dari Facebook atau apa gitu ya. Tapi paling oke sih sebetulnya, yaitu tadi, Bro, pelajari timeline-nya. Pelajari percakapan, ya. Nah, dari situ nanti lo bisa menentukan apakah ini KOL yang tepat atau bukan. Seperti itu untuk brand. Gitu. Jadi kita dulu lihat dulu timelinenya, apa yang diposting dan segala macam ya, untuk kita nentuin. Alright, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari sekolahbisnis.id. Ya, lebih efektif mana, Kang? Upselling atau cross-selling? Nah, sebenarnya kalau bicara efektif atau tidak ya, yang studi case paling banyak dikerja, yang menghasilkan jumlah nilai-nilainya besar, upselling sebetulnya.
Ya, karena stupid case-nya banyak larinya. Tapi dua bro, ada dua nih. Gue ambil dua contoh ya. Satu, kalau lu bicara Starbucks, dia kuat sebenarnya. Kalau contohnya tadi ada tol, ada grande, ada venti. Nah ini strategi di balik penamaan menu ini udah upselling banget nih. Ya, dan ini legend banget sebenarnya. Ini legend banget. Sekali tes beli. Pernah nggak lo ditawarin yang tol? Ya, yang paling kecil. Iya, jarang. Lo udah di upselling sebetulnya sama mereka. Ya, jadi upselling itu produk yang sama, tapi volumenya ditambah atau size-nya dinaikkan seperti itu ya. Nah, kalau cross-selling, benar. Cross-selling biasanya banyak diambil contoh McDonald. Lo beli paket apapun, ya, si karyawannya selalu akan nawarin kentang. Ya, dia akan selalu melakukan cross-selling ke situ. Ya, atau misalnya lo kalau zaman dulu nih di Indomaret atau Alfamart gitu ya. Pasti lo mau ditangkap nggak beli pulsa sekalian atau nggak ambil duit sekalian, itu kan udah cross selling bro sebetulnya. Betul. Membeli sesuatu yang tadinya lo tidak butuhkan ataupun lo nggak kepikir mau beli, tapi karena ada penawaran di cross selling, kak nggak mau pulsanya sekalian nih, ada program nih kebetulan harganya lagi murah 95.000, lumayan juga ya. Keluar duit lo 95.000. Ya gila, basket size lo naik. Beli Indomie 5 plus pulsa 95.000. Langsung naik. Oke, bro, ini ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad ya. Dari Muhammad, pertanyaannya adalah untuk yang baru punya satu cabang, perlu nggak melakukan 10 poin tersebut? Ya penting, apalagi satu cabang. Berarti asumsi gue budget itu kan masih krecek-krecek nih ini. Iya. Kalau justru dilakukan ya. Bukan justru, karena kan ada beberapa hal yang basically tidak memerlukan cost bro, kayak upselling, cross-selling, collaboration brand, kemudian NPS, itu kan sesuatu yang sangat-sangat possible untuk dilakukan, bahkan ketika outlet itu nggak ada sekalipun. Artinya lo berjualannya dari ghost kitchen atau dari rumah lo, atau lo jualannya dari e-commerce sekalipun bisa lo kerjain kok seperti itu. Nah tentu kemudian pilihlah prioritas. Kira-kira yang mana nih yang kira-kira akan memberi impact lebih besar, fokuskan dulu di situ ya. Jadi jangan 10-10-nya fokus, ujungnya bingung juga mau yang mana yang mau dikerjain gitu ya. Gitu. Oke bro, satu lagi pertanyaan nih dari Bro Tio. Setelah kita punya database, bagaimana kita bisa kelola data tersebut terkait dengan home delivery? Jadi mengelola database itu tergantung strateginya dengan database apa yang lo miliki. Ya, contoh misalnya kalau lo mengelola database lo melalui WA. WA itu ada WA biasa, ada WA bisnis, ada WA API yang paling canggih. Ya, oke lah kita ambil yang gratis dulu, WA bisnis. Artinya setiap konsumen yang beli ke lo, atau misalnya lo pasang iklan nih, lo pasang iklan kemudian orang klik masuknya ke WA bisnis lo bro, bisa lo begitu. Ya, tinggal lo pasang link aksesnya aja kan. Nah di situ baru lo kelola database-nya di WA tersebut. Ya, karena mereka melakukan order. Jadi jenis database-nya juga diubah. Apakah database-nya masih database yang tipikalnya warm gitu ya, belum jadi ya, apa istilahnya lah, atau memang konsumen yang sudah pernah datang. Contoh, lu nge-collect database-nya dari POS. Ya, kalau dari POS artinya itu kan konsumen lu. Datanya dapat karena mereka melakukan transaksi, ya betul nggak? Ya, gitu. Betul. Nah, dari situ baru ya kita kelola datanya dengan strategi-strategi yang berbeda. Kalau tadi datangnya dari iklan, penawarannya kayak begini. Kalau yang datangnya database retention yang sudah beli, penawarannya begini. Jadi menyusun penawaran itu tidak bisa dipukul rata. Custom lah sesuai dengan profil data yang kita miliki. Ya, tapi poin paling penting adalah punya data. Ya,
Karena kalau lo tidak punya data, kalau bisnis lo hanya tergantung dengan delivery online, ya hati-hati, kan ke depannya you have nothing actually. Ya, jadi hidup lo akan tergantung oleh pihak lain sebetulnya, gitu. Oke, nice. Satu lagi bro, pertanyaan. Oke, siap. Satu lagi, apakah dalam satu transaksi bisa upselling sekaligus cross-selling? Ini dari co-founders. Kalau lo ke Starbucks itu dua-duanya jalan, bro. Satu. Kalau ada empat ya, bro. Jadi dan bukan sekali, bro. Kadang-kadang mereka melakukan beberapa kali ya kombinasi itu. Contoh nih, ya gue kasih apa aja. Mas beli green tea dong. Oke kak, mau yang grande atau yang venti? Grande aja deh. Oke, kak nggak mau sekalian itunya makanannya? Gitu. Tuh udah dikasih. Yang pertama upselling berhasil. Akhirnya gue beli grande karena gue nggak tahu ada tol. Kadang-kadang gue juga malu nanya gitu, masa gue ke Starbucks nggak tahu istilah-istilah begitu. Iya. Nah itu dia jual lagi lah, apa namanya, cross sellingnya, apa namanya, makanan. Ya, dan lu perhatikan nanti di kasirnya, bro. Ya, ada beberapa pernak-pernik item kecil-kecil yang sebelum lo bayar lo lihat-lihat. Ya, bisa cookies. Bisa itu apa namanya kopi yang siap saji nanti buat di rumah. Ya, walaupun mereka tidak ngasih ataupun menawarkan itu, tapi secara visual, ya mereka melakukan visual cross selling sebetulnya. Jadi mata lo digoda untuk mencoba membeli itu. Sama ketika lo di supermarket lo bayar. Kenapa mereka taruh permen dan lain-lain di situ? Ya ketika di supermarket. Ya tangannya, aduh, kecil, ambillah dikit gitu ya. Dikit itu berapa puluh juta orang masalahnya. Yang ngambil tos dan kawan-kawan itu berapa juta orang masalahnya gitu ya. Korek api, tokai, yang gitu-gitu ya. Nah itu berapa juta kayak begitu gitu. Jadi itu powerful, bisa digunakan secara bersamaan. Kuncinya bikin programnya ya detail, atur SOP-nya, lakukan training, ya, eksekusi dan ukur. Itu kuncinya. Gitu. Mantap, bro. Mantap. Pas banget nih. Udah 22.9. Kita tinggal 1 menit lagi. Dan gue yakin ini kenapa dikasih 10 poin biar semuanya jadi kentang nih, bro. Jadi penasaran nih. Kayak kita harus bikin forum yang lebih panjang lagi, teman-teman. Gitu, menarik. Thank you waktunya, Bro Rex. Siap. Banyak teman-teman, kalau teman-teman mau belajar, Foodies punya banyak kelas, punya banyak e-course yang saya sendiri juga kadang ngajar di situ tuh bagus banget, daging semua isinya gitu ya. Jadi stay tune teman-teman, terima kasih udah bergabung waktunya. Ada kata-kata penutup nggak, bro? Kata-kata penutupnya, mari kita foto bareng, bro, biar pada ngepost di IG. Iya. Kita foto bareng. Kata-katanya, bro. Post di IG. Oke. Instastory semua ya. Iya. Oke, teman-teman yang ketinggalan nanti ini akan di-save, video ini akan di-save gitu kan. Bisa juga nanti teman-teman lihat di Instagram Ilmu Keuangan. Bisa juga nanti di mana, di Foodies juga mungkin di Instagramnya atau di YouTube-nya. Di Foodies YouTube juga akan ada di sana videonya, teman-teman. Jadi terus belajar, banyak yang kita harus pelajari ya, karena salah satu kunci sukses kita sebagai pengusaha adalah belajar, teman-teman. Karena arang merintang bisnis itu luar biasa. Kalau kita nggak ada ilmunya memang sangat luar biasa. Itulah kenapa ilmu keuangan ada, bro. Jadi gue coba terus kontribusi terhadap UKM dari sisi financial knowledge ya. Biar teman-teman nggak salah langkah, nggak salah arah, nggak rugi mulu, nggak cash flow-nya jeblok mulu gitu kan, nggak bangkrut gitu kan, dan segala macam. Jadi kita punya semangat yang sama, berkolaborasi. Itu mungkin teman-teman, terima kasih waktunya, stay tune terus di Ilmu Keuangan. Nanti kita akan ada Zoom Minar, saya akan sama Bro Rex juga akan atur nanti Zoom Minar gitu kan, bikin forum yang lebih panjang dan kita usahakan ini free ya buat kita semua ya. Nantilah kita umumkan. Stay tune terus. Terima kasih. Sampai ketemu. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro.